Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu merahmati kepada kita semua. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa bersolawat kepada Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita punya harapan yang besar, ya, mendapat syafaat dari beliaunya, juga diakui sebagai umatnya. Amin. Dalam kesempatan yang baik ini saya mau menceritakan, ini kisah nyata, ya, tapi tidak bisa dilihat oleh mata, karena yang akan saya ceritakan ini tentang nasib tragis, ya, yang dialami oleh arwah yang dulu pada masa hidupnya di dunia memuja setan, ya, memuja setan dalam arti mencari pesugihan. Ini perlu disimak karena ini sangat penting sekali biar kita tidak terjerumus ke hal-hal yang seperti itu. Ya, ini langsung saja saya mau bercerita gini. Itu kejadian sekitar 3 tahun yang lalu. Saya ada tamu dari Blitar sana. Dia bercerita karena sakit-sakitan, ya, sudah diperiksakan ke dokter, katanya tidak ada penyakitnya, di USG aman, diperiksakan kemana-mana ternyata juga aman juga, bahkan sampai yang namanya pengobatan alternatif juga sudah, karena sakitnya sudah beberapa tahun tapi tidak kunjung sembuh, seperti itu. Lalu saya tanya, coba Pak diteliti, mungkin dari harta Bapak yang dimakan mungkin ada yang tidak berkah gitu. Lalu orang itu terdiam, menunduk, ya, menundukkan kepala, ya, agak kelihatan agak grogi gitu. Mungkin ya malu atau gimana gitu, saya juga kurang melihatnya gitu. Tapi lama-lama karena dia ingin sembuh, karena saya tanya terus pada dia, kalau ingin sembuh tolong terus terang aja Pak, tidak usah malu-malu, kita cuma berdua saja gitu. Lalu lama-lama dia bercerita, menceritakan kisah hidupnya. Jadi memang dia bercerita bahwa si ayahnya itu mencari pesugihan dalam mencari harta benda pada waktu di dunia, yang mencari pesugihan, dan dia setiap hari juga makan dari harta orang tuanya tersebut gitu. Lalu saya tanya, kamu meneruskan pesugihan ayahmu atau tidak? Tidak. Kamu ada janji sama pesugihan ayahmu atau tidak? Tidak. Oh, oke. Setelah menceritakan tentang ayahnya yang mencari pesugihan, ya, akhirnya saya pegang tangannya, ya. Ya, ini kalau gitu ayah kamu kita panggil aja. Loh, apa bisa toh Pak? Yo, semoga saja bisa gitu. Lalu ayahnya saya panggil, ya, yang sudah berbentuk arwah karena sudah meninggal sudah beberapa bulan yang lalu. Lalu ayahnya datang dalam bentuk arwah atau roh, ya. Kita sempat ngobrol-ngobrol, tapi yang itu anaknya tidak bisa mendengar. Karena Karena ya memang mungkin namanya gaib, seperti itu. Ini mau diceritakan, ini ya mungkin banyak yang tidak percaya, tapi memang kenyataannya kejadiannya juga seperti itu. Karena yang gaib ini lebih banyak, ya, daripada yang nyata, tentunya seperti itu. Jadi ayahnya setelah saya panggil, saya tanyai, ya, kenapa kamu kok hidup kamu sekarang kok sengsara? Seharusnya kamu kan setelah arwah kamu meninggalkan jasadmu,
Itu kan harusnya pergi ke alam kubur lah. Kamu kok gentayangan malah itu ya, mangguli yang namanya batu, ya, terus mencari pasir dan sebagainya, keringatnya seperti itu. Ya kenapa kok bisa seperti itu? Akhirnya dia bercerita bahwa pada waktu masa hidupnya di dunia, dia dalam bekerja itu mencari pesugihan. Ya, mencari pesugihan. Ya memang ya kaya, hartanya banyak. Tapi ini perlu diingat loh ya, perlu diingat bahwa orang yang mencari pesugihan ini hukumnya kan musyrik ya. Sudah menyekutukan yang namanya Tuhan, menyekutukan Allah. Ini tidak bisa diampuni dosanya. Ya, mari kita lanjut ceritanya. Nah, orang itu setiap hari ya, setiap hari dipekerjakan oleh setan tersebut. Ya, kalau kerjanya lembek ya juga dipecuti dari belakang itu seperti Romusa dulu. Dia bahkan setiap hari sampai nangis-nangis ya, minta tolong tapi tidak ada yang menolong dan sebagainya. Sampai bajunya ya penuh dengan keringat, deliweran ke sekujur tubuh, ya kusam dan sebagainya, haus juga, lapar juga, tapi terus harus bekerja terus. Itu arwahnya, rohnya. Lalu karena kasihan juga, akhirnya saya panggil setannya. Saya tanya, apa benar kamu dulu temannya bapak ini? Dalam arti kamu ikut membantu bekerja bapak ini untuk menjadi kaya. Setan itu bilang betul, benar. Terus tak tanya lagi, nah kamu dulu membantu bapak ini untuk mencari kekayaan, ya, itu berapa lama? Ya kira-kira ya kurang lebih sekitar 40 tahunan, 40 tahun. Ya katanya sekitar 40 tahunan. Bahkan dari bapaknya dia, maksudnya ini mbahnya ini loh, mbahnya orang yang ke rumah saya yang saya pegang tangannya juga sudah janjian sama dia. Juga dikerjakan oleh setan itu tadi. Bahkan mbahnya itu sudah lama sekali ya dipekerjakan oleh setan tersebut, jadi pecuti, ya haus, terus suruh untuk kerja, memangguli kayu, memangguli batu dan sebagainya. Lalu saya tanya, loh, lah si mbahnya bapak ini kenapa sampai sekarang kok belum kamu lepas gitu? Loh karena sudah janji sama saya ini selamanya sampai kiamat. Jadi gitu. Terus saya tanya balik, loh kamu dulu membantu mbahnya bapak ini sudah berapa lama mencari kekayaan? Katanya 40 tahunan. Nah, sekarang kamu mempekerjakan mbahnya bapak ini sudah berapa lama? Sudah 60 tahunan. Loh, berarti kamu kan sudah untung ya, sudah untung 20 tahun, masa tidak mau melepaskan? Tidak bisa. Karena mbahnya bapak ini sudah janji sama saya itu selamanya. Jadi kontraknya itu selamanya sampai kiamat. Nanti kalau sudah kiamat sudah selesai. Bahkan sampai akhirat pun nanti juga menjadi bala tentara saya, teman saya di neraka seperti itu. Ini perlu diingat ya bahwa orang yang mencari pesugihan ini hukumnya kan musyrik. Jadi menyekutukan namanya Tuhan. Makanya kalau musyrik ini dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah. Ya terus si bapaknya orang itu karena janjinya juga meneruskan dari bapaknya, ya akhirnya juga tidak mau melepas setan tersebut. Oh ternyata gitu. Nah akhirnya karena dua orang itu, bapaknya orang yang datang ke saya sama mbahnya itu tidak bisa saya tolong. Akhirnya saya terus ngobrol-ngobrol sama setannya. Tapi kalau bapak ini janjian enggak sama kamu? Oh tidak. Dalam arti sebenarnya orang ini tidak ngerti ya dulu. Mbahnya, bapaknya itu janjian sama setan itu enggak ngerti. Tapi kalau dibantu setan kayaknya ngerti gitu. Jadi sang anaknya ini tidak janjian.
Lah kalau tidak janjian berarti kamu nanti kan tidak berhak ya untuk menghukum dia, untuk mempekerjakan dia setelah dia nanti istilahnya apa ya, meninggal dunia. Oh enggak, gitu. Jadi kalau gitu, tolong Bapak ini ya, jangan kamu ganggu biar tidak sakit. Loh, enggak bisa. Loh, kenapa enggak bisa? Katanya kan tidak janjian sama kamu. Iya. Jadi gini, sekarang Bapak ini sudah pasrah sama aku, sama saya ini ya, untuk menolongnya supaya sakitnya itu sembuh. Berarti kalau kamu setan ya, kalau terus mengganggu Bapak ini berarti urusannya sama saya. Loh kok gitu? Iya, karena sudah pasrah sama saya gitu. Lalu sih ini Bapak ini saya pegang ya, saya pegang di ini di urat lehernya yang kanan ini. Karena kan sudah jelas bahwa Allah itu ya berada lebih dekat daripada urat yang ada di leher. Lek ngarani wong Jawa jenenge guluireng di sini, guluireng. Makanya setan sering menyerang manusia, sering mengganggu manusia. Itu yang dicegat yang dicegat dulu itu ada di gulu, di ini, di apa namanya, gulu ireng ini, biar tidak bisa iman kepada Allah itu. Ya. Jadi karena terus kita ngobrol-ngobrol sama setan itu akhirnya dia mau melepaskan si bapak yang tak pegang ini lehernya tadi. Karena apa? Karena setiap saya pijat ini setannya terasa sakit karena kan nempel di ini di raganya si bapak yang tak pegang lehernya itu. Jadi alhamdulillah akhirnya si bapak yang dari Blitar ini bisa lepas dari gangguan yang namanya setan tersebut. Dan alhamdulillah juga itu sakitnya juga bisa sembuh seperti itu. Tapi mohon maaf yang kedua, ya bapaknya sama mbahnya orang itu tidak bisa tertolong. Dalam arti nanti, ya dalam arti nanti setelah kiamat pasti langsung ke neraka seperti itu. Jadi ini bisa jadi perhatian kepada teman-teman dulur-dulur. Kita harus waspada juga oleh gangguan para iblis juga jin atau yang lainnya. Karena pada dasarnya mereka walaupun kelihatan baik nanti pasti akan menjerumuskan kita. Seperti itu biar kita musyrik. Karena kalau kita musyrik nanti kita jadi balanya dia, jadi temannya dia seperti itu. Ya baik Bapak Ibu sekalian, semoga ini ya Korean ini cerita saya bisa bermanfaat bagi saya sendiri juga bagi sampan semuanya. Semoga kita bisa lebih hati-hati lagi dalam menjalani hidup di dunia. Jangan sampai terpengaruh oleh iming-iming yang tidak jelas. Karena kita harus paham juga bahwa di dunia ini cuma sebentar. Nanti perjalanan kita masih jauh, harus masih lagi melewati alam barzah, alam kubur. Terus nanti yang paling akhir di alam akhirat itu abadi selamanya, tidak ada habis-habisnya itu. Ya saya kira cukup sekian saja, semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.